Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, pemirsa. Dalam kesempatan sekarang, mari kita ngobrol-ngobrol tentang EM4, efektif mikroorganisme, terutama E4 pertanian, berwarna kuning yang sudah tidak asing di antara kita, para petani dan penghobi tanaman. Namun untuk melengkapi pembahasan tentang E4 ini, sebenarnya selain E4 pertanian, kita tahu ada E4 peternakan, ada E4 perikanan yang ini, dan ada E4 limbah. Saya tidak akan membicarakan yang tiga ini, tapi khusus akan membahas tentang E4 pertanian. Ada beberapa alasan kenapa saya ingin membahas E4 ini. Pertama adalah saya mulai mengenal E4 ini sekitar tahun 90-an, dan begitu saya mengenal E4 secara pribadi, dari sejak saya mengenal sampai hari ini, saya sangat fanatik dengan EM4 ini untuk melakukan pemupukan dan lain sebagainya tentang tanaman. Yang kedua, alasan yang kedua, saya pernah membaca ketika saya awal mengenal E4 ini tentang siapa penemunya, bagaimana konsepnya, seperti apa aplikasinya. E4 penemunya adalah Profesor Higa dari Jepang. Saya sangat salut dengan beliau ketika membaca literatur tentang E4 ini. Satu hal yang menarik, bahwa ada statement, ada ungkapan yang dijelaskan kepada kita semua bahwa EM4 tidak memberikan makanan kepada tanaman. Sekali lagi, EM4 tidak memberikan makanan kepada tanaman, tapi EM4 memberikan makanan kepada tanah. Inilah yang sangat menarik dan saya sangat tertarik. Maksudnya begini, kalau pupuk pada umumnya, bahwa ketika kita aplikasikan, pupuk itu menyediakan makanan untuk tanaman. Sehingga ketika kita aplikasikan pupuk, ketika kita gunakan pupuk, tanaman akan menyerap unsur hara daripada pupuk itu sendiri. Sementara E4 itu tidak. Jadi Profesor Higa membalik teori yang tadinya pupuk itu menyediakan makanan untuk tanaman, tapi beliau menyediakan makanan untuk tanah melalui E4 ini. Sehingga pada awalnya itu banyak yang ragu. Maksudnya seperti apa? Konsepnya sederhana, bahwa ketika tanah itu diberikan makanan, disuburkan melalui bakteri-bakteri yang ada di E4 ini, tanah itu menjadi subur. Sehingga disitulah tersedia banyak makanan untuk tanaman. Itu yang saya sukai dari konsep E4 ini. E4 adalah efektif mikroorganisme. Kalau kita baca di sini, itu yang terkandung di dalam E4 itu seperti ada bakteri Lactobacillus dan lain-lain. Di sini sebenarnya kita tidak usah terlalu berteori karena bisa dibaca dengan ini. Tapi ingat perjalanan pengalaman saya ketika memulai mengenal E4 ini, saya lakukan pembuatan kompos bokasi cair dan bokasi padat sesuai dengan apa yang tertera di petunjuk pemakaian dari E4 itu sendiri. Dan hasilnya sungguh luar biasa secara jangka panjang. Jadi dia pelan hasilnya. Jadi sebenarnya ketika kita ingin mengaplikasikan E4, cukup dengan mengikuti petunjuk penggunaan apa yang ada di dalam kemasan ini sudah cukup. Tidak usah terlalu ribet, banyak berteori dan berdebat kusir. Ya oke lah, untuk kita pemahaman masing-masing bisa saja berbeda. Kalau saya sendiri mungkin sebagai
masih junior lah di bidang pertanian, senior di dalam usia, tapi di dalam menguasai ilmu pertanian karena background saya bukan pertanian. Jadi saya lebih ke otodidak penggunaan sesuatu itu sesuai dengan apa yang tertera, saya ikuti, cuma seperti itu. Jadi kembali bahwa EM4 ketika kita gunakan, utamakan kita menggunakan E4 itu untuk membuat kompos dahulu. Kompos itulah yang kita gunakan. Kalau nanam di lahan tinggal kita tambahkan. Kalau nanam di polybag bisa kita campurkan dengan media tanam. Atau bahkan bisa untuk digunakan sebagai fermentasi daripada media tanam itu sendiri. Dan ingat bahwa E4 itu kandungannya adalah bakteri pengurai tanah, terutama yang lactobacillus itu. Nah, jadi pertanyaannya sekarang apakah E4 itu bisa disemprotkan langsung? Sangat bisa. Ketika kita semprotkan ke tanah, bakteri yang ada akan ditambah lagi. Kemudian ketika kita semprotkan ke tanaman juga bisa akan terserap, dan keunggulannya salah satunya dengan aroma yang bau asem itu akan bisa sedikit menghalau hama-hama pengganggu yang datang ke tanaman kita. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menggunakan dengan bahan-bahan organik untuk perawatan tanaman di rumah kita, mungkin E4 sudah cukup untuk kita olah, mulai dari membuat bokasi padatnya untuk media tanam, bokasi cairnya untuk kita siramkan pemupukan susulannya, kemudian kita semprotkan langsung juga untuk perawatan berikutnya. Walaupun saya tidak bisa mengatakan bahwa ketika kita menggunakan E4 semuanya itu dikatakan organik, saya mungkin lebih cenderung mengatakan tanaman sehat, healthy vegetable, sayuran sehat seperti itu. Jadi sangat cocok kalau kita di rumah berkutat penanaman itu hanya mengandalkan E4 dengan sesuai pengolahan-pengolahan yang dianjurkan di dalam pembuatan kompos-kompos bahan-bahan organik itu dengan menggunakan E4 ini. Karena masalahnya sederhana, hanya ditambahkan dengan gula. Biasanya itu adalah apa namanya yang dari tetes tebu itu? Molase. Hanya ditambahkan molase, kemudian langsung kita bisa memfermentasi. Jadi fungsi atau kegunaan E4 ini sangat luar biasa ketika memahami bagaimana cara aplikasinya, step-stepnya di sini sudah cukup jelas. Jadi sekali lagi ketertarikan saya dengan E4 terutama dengan konsep awalnya bahwa E4 tidak menyediakan makanan untuk tanaman, tapi E4 menyediakan makanan untuk tanah. Sehingga dengan tersedianya makanan untuk tanah menjadi subur, menjadi gembur, maka tersedialah makanan yang sedemikian banyak untuk tanaman itu sendiri. Yang terakhir, bahwa pada mulanya pengujian aplikasi dari E4 ini sudah dilakukan di satu daerah yang sangat gersang, itu menjadi hijau royo-royo. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita akan mengenal E4 lebih dalam lagi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.